Hari ini kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia. Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek dibagi menjadi 5. Revolusi hijau adalah perubahan secara drastis dalam hal sistem pertanian di negara-negara berkembang. Perubahan ini terjadi dalam metode maupun jumlah produksi pertanian selama periode 1950 hingga 1980-an. Perkembangan teknologi pertanian mencapai puncaknya ketika kelaparan melanda Meksiko dan Asia Selatan sekitar abad ke-20. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Dipimpin ahli agronomi Amerika Norman Borlaug, berbagai penelitian dilakukan untuk meneliti varietas gandum dan beras unggul. Selain itu, berdiri pula pusat penelitian internasional. Contohnya adalah International Maize and Wheat Improvement Center di Meksiko dan International Rice Research Institute di Filipina. Hal itu membuat Norman Borlaug, yang juga merupakan bapak revolusi hijau, mengalami kemajuan pesat. Hal ini disertai pula dengan penemuan varietas tanaman unggul seperti gandum, padi, dan jagung. Revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Program Rencana Kemakmuran Kasino dilakukan pada kurun waktu tahun 1952 hingga 1956. Contohnya program Padi Sentra pada 1959 hingga 1962 dan program Bimbingan Masyarakat atau BIMAS pada 1963 hingga 1965. Produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada 1950 hingga 8,84 juta ton pada tahun 1965. Namun, jumlah beras yang tersedia bagi kebutuhan per jiwa masih tetap rendah, sehingga impor beras masih tetap tinggi. Ketika ekonomi nasional memburuk pada awal 1960-an, persediaan beras nasional juga ikut menurun. Akibatnya, harga beras meningkat dan masyarakat sulit mendapatkan beras di pasar. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi. Revolusi hijau masa Orde Baru dilaksanakan sesuai dengan pelita atau pembangunan 5 tahun. Pelita 1 menekankan pada sektor pertanian dan industri untuk fokus dalam industri yang mendukung sektor pertanian. Pelita 2 menitikberatkan sektor industri untuk mendukung sektor pertanian dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pelita 3 menitikberatkan sektor pertanian dan industri pada pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Pelita 4 menitikberatkan sektor pertanian dengan industri pada industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, baik untuk industri berat maupun ringan. Pelita 5 menekankan sektor pertanian dengan industri untuk dapat menghasilkan barang ekspor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Pelita 6 menitikberatkan sektor pertanian dan industri pada pembangunan industri nasional. Pada masa reformasi dibentuk Gerakan Mandiri atau GEMA, termasuk Gerakan Mandiri Hortikultura Tropika Nusantara atau GEMA Hortina, menuju ketahanan hortikultura. Gerakan ini dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura. Ada upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya hortikultura unggulan. Upaya tersebut meliputi penumbuhan sentra agribisnis hortikultura dan pemantapan sentra hortikultura yang sudah ada. Pada tahun 2000, pemerintah mengurangi dan menghapus bea masuk impor beras. Hal ini berdampak pada masuknya beras Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Apa sih Kak dampaknya bagi Indonesia? Dampak positif revolusi hijau adalah intensitas penanaman bertambah, pendapatan petani bertambah, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesadaran penggunaan teknologi bagi petani. Dampak
Negatif revolusi hijau adalah petani ketergantungan pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama, perubahan sistem pembayaran dalam pertanian, hanya petani kaya yang untung, terjadinya kerusakan tanah pertanian, dan renggangnya hubungan sosial masyarakat. Yang kedua adalah teknologi transportasi. Teknologi transportasi dibagi menjadi 3, yaitu darat, laut, dan udara. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Hingga tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kereta Api Nasional. Sampai tahun 1953, kereta api di Indonesia masih ditarik oleh lokomotif dengan tenaga uap. Pada 1953, terjadi dieselisasi perkereta-apian di Indonesia. Pada 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT atau Persero Kereta Api Indonesia. Argo Bromo yang melayani penumpang dengan rute Jakarta-Surabaya mampu mengangkut penumpang sebenarnya 500 orang. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya-Jakarta dapat dipersingkat. Perjalanan yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta-Bandung dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam. Selain itu, PT atau Persero Kereta Api Indonesia mampu meluncurkan kereta api penumpang Dwi Pangga, Mahesa, dan Sancaka. Pada 28 April 1952, dengan modal swasta 200 juta, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Armada PELNI terdiri dari kapal-kapal bekas pepuska dan kapal-kapal asing sewaan. Kapal-kapal tersebut kemudian diganti dengan kapal pampasan perang. Hingga tahun 1954, PELNI memiliki 42 kapal. Namun, hampir 90% pelayaran antar pulau masih dikuasai KPM. PT PAL Indonesia bermula dari sebuah galangan kapal yang bernama Marine Establishment dan didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1939. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini dan mengubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut atau PAL. Pada tanggal 15 April 1980, pemerintah mengubah status perusahaan dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas sesuai dengan Akta Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Hadi Muntaro SH. Perusahaan penerbangan nasional pertama adalah Garuda Indonesia. Perusahaan ini mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesia Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Sulawa RI-001. Pesawat ini dibeli oleh masyarakat Aceh. Pada 1994, Garuda Indonesia lebih memusatkan diri pada jalur penerbangan internasional, khususnya kawasan Asia Pasifik. Sebagai langkah awal, Garuda Indonesia membuka jalur penerbangan Jakarta-Bombay 2 kali seminggu. Selain itu, dibuka rute penerbangan ke Kansai, Jepang 3 kali seminggu. Selanjutnya, jalur penerbangan domestik dilimpahkan pengelolaannya kepada Merpati Nusantara. Yang ketiga adalah teknologi kedirgantaraan. Pada 9 April 1946, Indonesia membentuk TRI Udara atau Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara. Lalu TRI membentuk Biro Rencana dan Konstruksi di Madiun yang dipimpin oleh Opsir Udara 3 Wiweko Supomo untuk merancang pesawat. Inovasi pertama yaitu pesawat layang jenis Glider Zugling yang bisa diterbangkan tanpa mesin
yang dinamakan pesawat NWG-1. Laksamana Muda Anumerta Nurtanio Pringgo Adisuryo lahir pada 3 Desember 1923 di Kandangan, Kalimantan Selatan. Ia menghasilkan inovasi pertamanya yaitu pesawat layang jenis Glider Zuglin yang bisa diterbangkan tanpa mesin, yang dinamakan pesawat NWG-1. NWG-1 diambil dari nama pembuatnya yaitu Nurtanio Pringgo Adisuryo dan Wiweko Supono. Meskipun pengembangan pesawat sempat terhambat karena pemberontakan Madiun pada 1948 dan agresi militer Belanda, namun Nurtanio dan Wiweko dapat dikatakan sebagai perintis industri penerbangan. Nah, sekarang beralih ke Orde Baru dan Reformasi. Teknologi kedirgantaraan berisi pengadaan satelit buatan, industri pesawat terbang, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bako Surtana. Sejak Perang Dingin, perlombaan dan perkembangan iptek sangat pesat, negara-negara besar mengembangkan satelit untuk berbagai tujuan, di antaranya komunikasi, navigasi, meteorologi, dan militer. Pada 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel atau sekarang Telkom, berhasil mengorbit. Totalnya ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada 1976. Pada 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau IPTN secara resmi didirikan. Baharudin Yusuf Habibie dipercaya memimpin IPTN dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Pada Agustus 1976, setelah sarana fisik industri pesawat terbang selesai, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan IPTN. Pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Panitia Australia merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut terakhirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA, afiliasi AURI dan ITB pada 22 September 1962. PRIMA berhasil memajukan teknologi peroketan dalam negeri. Dengan keberhasilan tersebut, panitia antariksa mengusulkan perlu dibentuknya wadah resmi untuk menampung kegiatan keantariksaan. Untuk itu, pada 27 November 1963, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang informasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Guna mendukung pemerintah mewujudkan pembangunan nasional, dibentuklah Panitia Pembuatan Atlas Sumber-Sumber Kemakmuran Indonesia. Panitia tersebut diawasi oleh Biro Ekonomi dan Keuangan Menteri Pertama. Badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau Kosurtanal dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional atau Desurtanal. Setelah beberapa tahun, Kosurtanal dan Desurtanal belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Pemerintah kemudian membentuk organisasi Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Pembentukan Bakosurtanal berdasarkan Kepres No. 63 tahun 1969 tanggal 17 Oktober 1969. Yang keempat adalah teknologi komunikasi dan informasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan, ada peningkatan kesadaran masyarakat pada masa itu terhadap pentingnya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini terlihat secara nyata melalui berbagai organisasi yang bermunculan. Untuk menunjang tersebarnya kesadaran ini, diperlukan media massa. Yang pertama adalah surat kabar atau majalah.
Surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang dipilih untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Selain media cetak, ada radio. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Ketika itu, siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Seiring dengan masuknya radio ke Indonesia, secara perlahan muncul radio-radio berbahasa Indonesia. Pada mulanya, radio tersebut hanya untuk menyiarkan kesenian dan kebudayaan. Lama-kelamaan, unsur politik masuk ke dalam siaran radio-radio itu. Pada 14 Agustus 1945, BBC menyiarkan secara pasti pernyataan penyerahan Jepang tanpa syarat oleh Tenno Heika. Namun, pemerintah Jepang di Jakarta masih menutup-nutupi peristiwa menyerahnya Jepang tersebut. Melalui radio dan surat kabar, penyebaran informasi sangat menyebar dengan cepat. Berita kekalahan Jepang sampai ke telinga pemuda dan pejuang Indonesia melalui bantuan radio dan surat kabar. Kekalahan Jepang menyebabkan terjadinya kekosongan dan kekuasaan di Indonesia, sehingga kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda Indonesia. Selama Agustus 1945, Angkasawan Indonesia untuk sebutan penyiar radio terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Hoso Kanri Kyoko, radio Jepang diambil alih oleh pemerintah RI dan diganti dengan nama Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Sejak berdirinya RRI, para pejuang radio terus berupaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Perang Kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi, telekomunikasi, dan media massa sebagai alat-alat pembangunan. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia atau TVRI dan RRI dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media. Pesawat televisi dilayani oleh jaringan transmisi siaran nasional di bawah kendali aparat negara. Yang kelima adalah teknologi arsitektur dan konstruksi. Menurut Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan, binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. Perkembangan arsitektur di Indonesia tahun 1958 tidak terlepas dari rencana Presiden Soekarno. Soekarno berupaya melakukan pembangunan fisik dengan mengedepankan kebanggaan nasional atau national pride. Mentalitas Soekarno dipenuhi oleh ide-ide internasional dan national pride. Periode tersebut memiliki ciri khas dalam arsitekturnya, yaitu pengaruh arsitektural international style. Pada awal kemerdekaan, arsitektur kota banyak dibuat oleh Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari adanya momentum disetujuinya Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games keempat tahun 1962. Berikut adalah karya arsitektur Soekarno. Adapun karya tata ruang kota, misalnya untuk kota Palangkaraya dengan ciri khas bundaran besar dan di kota Jakarta berupa Tugu Monas. Karya monumen dan patung skala kota banyak dibangun pada periode 1959 sampai 1965. Karya ini dimaksudkan sebagai ekspresi peringatan kepahlawanan Indonesia dan memperindah kota. Maksud dari konsep cakar ayam adalah menara dibangun di atas fondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa-pipa beton di bawahnya. Konsep ini terbukti mampu mengatasi masalah yang dihadapi timnya, sehingga pembangunan menara listrik dapat diselesaikan tepat waktu. Penemuan sistem fondasi cakar ayam terbukti tidak hanya mengatasi kebutuhan pembangunan menara listrik PLN saat itu, namun sistem fondasi cakar ayam menjadi solusi atas kendala pembangunan di atas lahan lembek yang labil di berbagai kondisi. Konsep cakar ayam Ide Setyatmo menjadi penemuan penting anak bangsa Indonesia dan diakui oleh dunia. Tokoh lain yang menemukan teknologi baru dalam bidang konstruksi adalah
Cokorda Raka Sukawati. Dia adalah pencipta teknik landasan putar bebas hambatan atau APBH 80 atau yang lebih terkenal dengan istilah teknologi sosro bahu. Raka merealisasikan konsepnya dengan cara membuat tiang penyangga jalan yang sudah kering. Tiang tersebut kemudian menjadi jalan layang tol Cawang Tanjung Priok. Karya ciptaan Raka ini kemudian diresmikan Presiden Soeharto dengan nama Sosro Bahu. Sekian pembelajaran hari ini. Saya Audrey Diana Delvina dari kelas 12 MIA 5. Terima kasih. Annyeong!